representasi relasi misalnya ini dengan diagram panah Amir, Budi yang tadi kita bikin Peki dan A dan B. Misalnya Amir mengambil mata kuliah di IF 251 dan IF 323 tadi ya. IF 251 dan IF 323. Jadi kalau dibikin dalam diagram panah seperti ini. Ada juga relasi dengan tabel. Bisa Amir mengambil IF 251, Amir mengambil mata kuliah IF 323 di mana relasi 2 dengan 2. Terus relasi dengan matriks. Misalnya relasi A dalam hal ini di mana MIJ 1, 0, di mana AIJ baris AI, BJ anggota dari R, seperti itu. Nah, contohnya dengan matriks misalnya Amir A1, Budi A3, Cecep B1, A3 ini merupakan B-nya mata kuliahnya, sehingga Amir di B1 tidak ada, Amir cuma ada di B2, IF 251 dan di IF 323 ya, B4 ini. Makanya nilainya 0 dan 1. Seperti itu aja kalau dia ada relasi nilainya 1, kalau dia bukan relasi nilainya 0. Dan juga ada dengan graf, ini yang penting. Jadi relasi sebuah himpunan dapat dipresentasikan secara grafis atau graf berarah atau direct graph, diagraf. Graf berarah tidak digunakan untuk mempresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, jadi ada titik, ada vertex-nya. Di mana A, B anggota R, maka sebuah busur disebut dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal atau inisial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Pasangan turut A, dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam ini disebut dengan kalang atau looping. Contohnya ini, jadi ini misalnya A ke B ini, jadi dimana simpul asal inisial vertex A, terus ininya merupakan terminal vertex atau simpul tujuan. Terus kalau A, dinyatakan dengan galang atau kalang atau loop A ke simpul A itu sendiri. Misalnya A, B, terus B, A, terus B, C, terus B, D, C, A, terus C, D, terus D, B. Lihat arah panahnya ya. Ada yang jadi daerah asal, ada yang daerah hasilnya. Hasilnya tuh yang ini. Oke. Jadi ada yang disimpulkan sebagai simpul asal, ada simpul tujuan. Nah, ini merupakan sifat-sifat relasi. Sifat-sifat relasi itu ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu refleksi, transitif atau menghantar, stangkop simetrik, dan tak stangkop antisimetrik. Ini refleksi. Relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika A, anggota R pada setiap elemen A anggota A ya, seluruh A semestanya. Ini contohnya. Ini jadi relasi yang bersifat refleksi mempunyai matriks yang elemen diagonal utamanya bernilai 1. Jadi diagonalnya bernilai 1. Ini kalau menghantar, relasi pada himpunan A disebut menghantar jika A, B anggota R dan B, C anggota R. Maka A, C anggota R untuk setiap A, B, C anggota keseluruhan A. Misalnya ada A 1, 2, 3, 4. Nanti contohnya, contoh 11 akan menggambarkan menghantar atau
transitif dari relasi tersebut. Setangkup simetrik atau tolak setangkup antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B anggota R, B, A anggota R untuk A, B. Ini relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga A, B diunta R dan B, anggota R hanya jika A sama dengan B untuk A, B anggota A tolak setangkup. Sedangkan untuk relasi inversi, misalkan R adalah relasi himpunan A ke himpunan B. Inversinya dari relasi dilambangkan dengan R. Satu itu inversi, dimana B, A, dimana A, B merupakan anggota. Ini relasi, misalnya kita punya himpunan P 2,34 dan himpunan Q 2,48. Jika didefinisikan relasinya dari P ke Q, maka jika P habis membagi Q, berarti 2,2, 2,4, terus 2,8, 4,4, 4,8, 3,9, 3,15. Nah, inversnya adalah yaitu relasi Q ke P, dengan Q P sama dengan merupakan anggota R inverse. Jika Q adalah kelipatan dari P, jika transposnya akan seperti ini, akan berubah bentuk dari letak baris dan kolomnya. Oke, yang awalnya kan ini kan 2 ke 2,4, 2,8, terus 2,9 sama 15 tidak ya, makanya di sini nilainya 0. Terus habis itu 3,2 jadi relasi inversi kan nilainya 0 untuk 3, ini bisa dilihat 3 ke 4 itu bukan nilainya ya, makanya hasilnya sini 0 dan seterusnya. Terus nanti hasilnya itu kita invers, jadi seperti kita melakukan transpose. Ini mengkombinasikan relasi